Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Sebelum kita memulai segala aktivitas dalam satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini supaya menjadi kekuatan bagi kita menjalani satu hari ini. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-26, beginilah firman-Nya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pondasi adalah unsur yang paling utama, yang paling penting dalam sebuah bangunan. Baik itu bangunan rumah kita, bangunan tempat kita bekerja, bangunan tempat kita beribadah. Pondasi adalah dasar yang paling utama di tengah-tengah pembangunan. Setiap orang pada umumnya akan membangun pondasi terlebih dahulu sebelum membangun sebuah bangunan. Pondasi yang dibangun dengan bahan yang kuat dan digali semakin dalam bukan saja akan menentukan apakah sebuah bangunan bisa tegak berdiri atau mudah roboh, tetapi juga seberapa tingginya bangunan tersebut dapat didirikan. Ada banyak contoh bangunan megah dan tidak harus roboh karena tidak memiliki pondasi yang kokoh. Saudara-saudari, ketika Yesus mengajar kepada orang banyak di bukit, Dia mengajarkan pentingnya menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi kehidupan manusia. Ketika seseorang mendasari hidupnya di atas pondasi firman Allah, maka masalah atau tantangan sebesar apapun itu dalam hidupnya, maka dia akan mampu mengatasinya. Tetapi apabila di dalam kehidupan seseorang, kehidupan orang-orang percaya mengabaikan pondasinya yang merupakan firman Allah, maka kehidupannya akan mudah terombang-ambing, akan mudah jatuh dan berputus asa. Oleh karena itulah firman Tuhan dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku, setiap orang yang mendengar apa yang diajarkan oleh firman Allah harus menjadi pondasi di dalam kehidupannya. Agar kehidupan kita kuat, tegak berdiri, mampu berdiri dengan teguh. Walaupun banyak sekali cobaan, rintangan, tantangan yang harus kita hadapi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika seseorang mendasari hidupnya di atas pondasi yang bersifat fana, dari kehidupannya seperti kepandaian, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, maka hidupnya tidak akan pernah mampu menjalani dan melewati setiap persoalan di tengah-tengah kehidupan. Pondasi yang perlu kita dirikan di dalam kehidupan kita adalah pondasi iman dibentuk dari ketaatan kita, kepatuhan kita
melakukan firman Allah yang kita dengar, yang kita baca, yang disampaikan oleh para pekabar Injil, pemberita iman, firman. Inilah yang harus kita lakukan. Satu ketaatan yang kita lakukan kehendak Allah seperti satu buah batu yang dibangun atau yang membangun pondasi hidup kita menjadi kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan akan memperkokoh pondasi kita, pondasi iman kita, sehingga hidup kita menjadi semakin kuat, semakin teguh, mantap, dan tidak gampang tergoyahkan. Ketika kita memberikan tempat bagi hikmat Tuhan untuk membimbing kita, untuk menuntun kita dalam setiap keputusan, prioritas, dan hubungan kita dengan sesama, kita mendapati bahwa Dia, Allah kita, menjadi pondasi yang paling terpercaya bagi hidup setiap orang yang percaya. Karena itu di tengah-tengah kehidupan yang saat ini kita jalani, begitu banyaknya tantangan, terutama di masa-masa kesulitan oleh karena COVID-19. Kita mau diingatkan, jadilah pelaku-pelaku firman Allah. Bangunlah pondasi hidup Anda dari ketaatan Anda untuk melakukan firman Tuhan setiap hari. Jangan tinggalkan firman Tuhan setiap saat karena sesuatu, tetapi tinggalkan segala sesuatu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Di dalam menjalani aktivitas satu hari ini, tetap bersama-sama dengan mengandalkan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Karena dengan ketaatan tersebut, kita akan semakin berdiri kokoh di dalam menjalani hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.